Belanjaan 120.000 dipasak apa aja ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kemarin pada tebak-tebakan itu belanjaan aku habis berapa? Aku belanja habis 120.000 ya, itu sudah termasuk beras 1,5 kilo. Di sini kita mengawali memasak nasi uduk terlebih dahulu ya. Setelah itu kita lanjut memasak yang lainnya. Oke, kita bahas mengenai nasi uduk terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan perasan dari kelapa asli. Kemudian masukkan beberapa batang serai, garam secukupnya, kemudian nanti lengkuas kita geprek, dan setelah itu masukkan juga daun salam. Kalau ada sih daun pandan ya, tapi karena nggak ada ya udah nggak usah. Kita aduk-aduk ya biar merata garamnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam magicom. Lanjut aku bikin sambal kacang. Kita ulek bawang putih, cabai rawit merah, dan cabai keriting, kemudian garam. Setelah itu kita masukkan kacang yang sudah kita goreng ya, dan kita ulek-ulek sesuai selera saja tingkat kehalusannya. Setelah dirasa cukup halus, kita pindahkan ke dalam mangkok. Setelah itu kasih garam lagi dikira-kira ya, dan kasih gula, kemudian siram dengan air panas dan icip rasa. Kemudian kita hidangkan bersama gorengan ya. Kalau ada jeruk limau lebih enak tuh pakai perasan jeruk limau, tapi karena nggak ada ya udah nggak apa-apa seadanya saja. Lanjut kita bikin gorengan. Pertama kita bikin goreng bakwan ya, biar makin maknyus. Setelah goreng bakwan kita goreng tempe. Lanjut kita masak bihun. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe sama lada kita tumis. Kemudian setelah wangi, setelah matang bumbunya, kita masukkan irisan kol ya. Masukkan juga garam, micin, tapi di sini aku tidak pakai gula ya karena menggunakan kecap. Setelah kecap dimasukkan, kita juga masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas. Kita oseng-oseng, aduk-aduk biar merata. Kemudian kita lanjut memasak apa lagi ya setelah bihun. Karena isian nasi uduk itu banyak, lanjut kita masak jengkol ya. Di sini sudah aku rebus jengkolnya, kemudian dipipihkan dan tumis bumbu. Ini ada cabai merah, cabai keriting, kemudian bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan jahe. Setelah cukup wangi dan matang bumbunya, kita masukkan jengkol yang sudah dipipihkan tadi. Masukkan juga garam, lada bubuk, penyedap, gula, kemudian kecap ya. Nanti dikasihnya agak banyakan karena ini kan semur. Setelah itu kita masukkan air dikira-kira saja karena ini jengkolnya sudah cukup empuk kok, karena proses perebusannya tadi lumayan lama. Ini dia penampakan setelah dikasih kecap. Warnanya makin cantik bukan? Siapa sih di sini yang nggak suka jengkol? Kayaknya rugi banget ya nggak suka jengkol, padahal enak banget. Lanjut kita masukin telur ya. Tadinya ini mau terpisah gitu masaknya, tapi karena memakan waktu lama dan ribet juga, kita satuin saja bareng jengkol, tapi tetap enak kok rasanya, malah makin enak. Sudah cukup matang lalu kita angkat. Lanjut kita masak sambal terasi, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih ditambah terasi ya. Setelah itu kita masukkan irisan tomat. Di sini aku sengaja nggak diulek dulu tomatnya, nanti juga hancur sendiri kok. Tambahkan air biasa, gula, penyedap, garam, icip rasa. Dan lanjut di wajan yang sama kita akan memasak cumi-cumi. Ini biasa bawang cabai kita tumis, lanjut dimasukkan serai, irisan bawang bombay, irisan jahe, dan geprek lengkuas ya. Setelah cukup wangi dan matang ini bumbunya, kita masukkan cumi-cumi terlebih dahulu ya. Nah, cuminya kita masukin ya satu persatu. Setelah itu kita oseng-oseng, kasih biasa penyedap, garam, gula, dan koreksi rasa. Tidak usah menggunakan atau menyiramkan air lagi ya, karena cumi-cumi ini semakin lama dipasak itu akan semakin mengeluarkan air dari cumi tersebut, dan semakin lama dipasak juga akan semakin alot cuminya. Setelah itu kita masukkan juga udang ya.
oseng-oseng dan sebentar lagi kita akan mengangkatnya ya, karena terlalu lama juga akan semakin alot. Nah, ini dia hasil memasak kurang lebih 3 jam ya. Tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan. Apa yang aku inginkan tercapai.